Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pengembangan sikap profesional. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Mah. Baik, terima kasih Kak Rida atas kesempatannya. Yang pertama yakni mengenai peraturan perundang-undangan. Jadi guru itu merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Oleh sebab itu, guru itu mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Adapun kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di pusat maupun di daerah, maupun departemen lainnya dalam rangka pembinaan pendidikan di negara. Contohnya seperti peraturan tentang berlakunya kurikulum sekolah tertentu atau pembebasan uang sumbangan pembiayaan pendidikan. Jadi demikian setiap guru Indonesia wajib tunduk pada dan taat kepada segala ketentuan-ketentuan pemerintah. Guru harus meningkatkan sikap profesionalnya agar dapat meningkatkan mutu profesional maupun mutu layanan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan ini, calon guru harus dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, guru harus bersikap baik terhadap pekerjaan dan jabatannya. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan, maka pengembangan sikap profesional ini tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Guru mengikuti berbagai kegiatan seperti lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah sebagai usaha yang dapat dilakukan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Selain itu, secara informal, melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah, maupun publikasi lainnya, kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan. Selanjutnya yakni organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi profesi ini mempunyai 2 perhatian utama, yaitu kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari anggota profesi yang tidak dipersiapkan dengan baik, dan kurangnya standar dalam bidang profesi yang dijalani. Nah, organisasi profesi ini menyediakan kendaraan untuk anggotanya dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan akan datang, serta bekerja ke arah positif terhadap perubahan-perubahan profesi sesuai dengan perubahan sosial. Adapun sikap profesi terhadap organisasi profesi, yang pertama, guru menjadi anggota profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Yang kedua, guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberi manfaat kepada kepentingan pendidikan. Yang ketiga, guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang keenam, guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
Dan yang terakhir, guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun fungsi organisasi profesi pendidikan diantaranya yaitu sebagai fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Selanjutnya yakni teman sejawat. Nah, hubungan sesama anggota profesi ini dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal itu yakni hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan itu hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menanjung tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan, misalnya sebagai pendidik bangsa. Yang pertama, hubungan guru berdasarkan lingkungan kerja. Nah, agar setiap personel sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama personel, yaitu hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru dan kepala sekolah, ataupun guru dengan semua personel sekolah lainnya. Semua personel sekolah ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didik di sekolah tersebut. Nah, sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab. Jika ini semua sudah berkembang, maka akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan, serta menyadari akan kepentingan bersama, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Yang kedua, hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhan. Jadi dalam hal ini, kita harus mengakui dengan jujur bahwa sejauh ini profesi keguruan itu masih memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Rasa persaudara seperti tersebut bagi kita masih perlu ditumbuhkan sehingga kelak akan dapat kita lihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti halnya dengan profesi kedokteran. Selanjutnya, mengenai anak didik akan diterangkan oleh Kak Rida Firatunisa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Kak Nini. Yang D, anak didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik tidak ada mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar ini, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Sudarwan Danim 2010, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sudarwan Danim menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama. Yang ketiga, peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Yang keempat, yaitu peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya. Yang kelima, peserta didik merupakan manusia yang bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajaran sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam, peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Yang ketujuh, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok,
serta mengharapkan juga perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. Yang ke-8 itu peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya. Yang ke-9, peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang saling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Yang terakhir, yakni peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didiknya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Menurut Tirta Rahaja 2000, Yosadullah 2010 mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksudkan, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang, anak yang mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Dan yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didiknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, sedangkan dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Agar pelayanan pendidikan yang selama ini diberikan kepada peserta didik mencapai sasaran yang optimal, maka pembelajaran juga harus diselaraskan dengan potensi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu melakukan pelacakan potensi pada peserta didik. Pemahaman tentang berbagai potensi peserta didik mutlak harus dimiliki oleh setiap pendidik. Hal ini sejalan dengan 7 prinsip penyusunan kurikulum tingkat santunan pendidikan atau KTSP, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu. Yang kedua, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan kehidupannya. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Dan yang keenam, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang terakhir, agar kita dapat mengenali potensi peserta didiknya, cara yang paling mudah dan sederhana adalah dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang paling senang kamu lakukan dan orang lain menilai hasilnya sangat bagus dan luar biasa? Sebagai peserta didik, mungkin menjawab suka mengerjakan matematika. Itu artinya dia memiliki kecerdasan logika. Sebagian siswa mungkin merasa senang apabila menulis atau belajar bahasa asing. Artinya dia memiliki kecerdasan linguistik. Atau sebagian lagi mungkin senang bermain musik dan sebagainya. Yang ya ini tempat kerja. Profesional adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan tertentu dengan mengandalkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tersebut. Selain itu, seseorang yang profesional mempunyai komitmen yang tinggi atas pekerjaan yang dijalaninya.
Komitmen tinggi yang dimaksud itu yaitu melibatkan diri dan pikiran secara tekun untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Singkatnya, profesional adalah orang yang menekuni bidang pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Sikap profesional ini tentu penting dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan demikian, pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu dan hasil yang maksimal. Ciri-ciri profesional saat bekerja, yakni profesionalisme dalam bekerja memiliki ciri-ciri khusus apa saja? Simak nih. Di bawah yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi. Profesionalisme dalam dunia kerja juga dapat dinilai dan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Pengetahuan dan kemampuan yang tinggi tentu sangat membantu karyawan dalam bekerja. Benefit dari karyawan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi dapat dirasakan oleh pihak perusahaan melalui hasil kerja yang diselesaikan dengan maksimal. Selanjutnya, yang kedua ini bertanggung jawab dan memiliki integritas. Ciri-ciri selanjutnya adalah karyawan harus mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijalaninya. Profesionalisme karyawan dapat dilihat dari sikap tanggung jawab yang dimiliki dan cara karyawan menghadapi masalah tersebut. Selain itu, memiliki integritas yang tinggi merupakan nilai tambah untuk karyawan. Integritas ini dapat dilihat dari sikap kejujurannya, keadilan, dan kebenaran yang diterapkannya. 3. Punya perencanaan kerja yang baik. Ciri lainnya adalah mempunyai perencanaan yang baik dalam bekerja. Perencanaan ini berlaku untuk jangka panjang, yaitu karyawan harus memiliki keahlian untuk mengantisipasi perkembangan bisnisnya. Perencanaan yang tepat dapat membuat pekerjaan lebih lancar dan hasilnya maksimal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Semoga semua bisa dipahami ya, karena terkait profesionalisme sebenarnya kita juga sudah pernah bahas sebelumnya, tapi hari ini sudah didetailkan. Sambil menunggu pertanyaan, kalau masih belum ada pertanyaan yang masuk, mungkin kalau saya boleh, saya diizinkan untuk saya ingin membahas terkait seperti yang pernah saya sampaikan. Mari sama-sama kita membahas secara detail dan rinci beberapa hal terkait kurikulum Merdeka Belajar. Karena nanti masih ada keterkaitannya dengan profesionalisme guru ya. Saya berharap nanti Anda akan mengajar di tahun ajaran depan, tahun 2023-2024, pasti sebagian besar lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dasar maupun menengah. Semoga saya nggak salah, ini benar PAI ya, saya juga kadang masih PAI ya, bukan PIAUD ya. Jadi pasti semua, hampir semua satuan pendidikan pasti akan memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013 saya tidak akan bahas itu karena semua sudah paham dan semua sudah tahu peraturannya dan bagaimana cara harus memahaminya. Tinggal membuka, nanti dibuka lagi di standar isi, standar proses, standar kompetensi nusan, dan standar penilaiannya, dan itu sudah pernah kita bahas juga di kelas waktu itu ya. Meskipun saya nggak tahu apakah waktu itu pandemi mungkin ya, tapi semoga insya Allah semua sudah paham dengan cara kemarin kita PLP 1, PLP 2 dan pernah kita pembelajaran micro teaching. Saya rasa itu juga sebagian besar semua insya Allah sudah tergambarkan bagaimana cara mengajar pada kurikulum 2013. Nah, untuk seorang guru, saya selalu mengulang-ulang bahwa kalau Anda jadi guru, yang perlu pertama dan dipahami, utama dan pertama adalah kurikulum. Nah, kemudian selain kurikulum, maka perlu juga Anda pahami standar kompetensi lulusan. Nah, saya ingin kita berdiskusi dan membaca bersama. Saya tidak mengatakan saya ngajarin, karena kita hanya akan membaca ya. Saya akan membaca dan membuka standar kompetensi lulusan.
untuk kurikulum Merdeka Belajar. Mari sama-sama kita buka. Kita belum pernah bahas ini ya? Belum, Bu. Belum ya? Nah, oke, baik. Saya ingin teman-teman juga memahami benar isi daripada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait standar kompetensi lulusan. Karena kalau kita mau menjadi guru dan mau mengajar, pasti kan kita akan menentukan tujuan pembelajaran kan? Nah, tujuan pembelajaran itu sebagai apa namanya? Tujuan pembelajaran itu nanti yang akan menggambarkan output apa yang akan kita inginkan dari pembelajaran yang kita lakukan, gitu ya. Nah, mari kita lihat. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, untuk standar kompetensi lulusan, Anda bisa buka nanti peraturannya. Dan saya juga sudah pernah share ini, tapi mungkin boleh jadi belum dibaca. Biasanya kalau nggak dibaca barang-barang itu malas banget buka sendiri gitu ya. Nomor 5 tahun 2022, berarti masih baru ya. Nah, ini terkait standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini dan dasar menengah. Nah, di dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi disampaikan bahwa kalau untuk PIAWOD SKL itu bunyinya bukan SKL teman-teman, tapi STTPA, ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, itu kalau untuk anak TK, untuk PAUD ya. Kalau Anda kan PAI menengah, dasar menengah. Jadi kita langsung saja ke anak sekolah dasar ya. Kalau PAUD itu STTPA-nya ada mencakup pada nilai agama moral, profil Pancasila, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Meskipun Anda bukan PIAWOD, mungkin Anda juga perlu sedikit paham bahwa kalau untuk anak TK itu fokusnya lebih kepada perkembangan ini. Karena kan anak TK ini masih anak yang di masa golden age, di mana masih banyak butuh hal yang mesti kita kembangkan, termasuk fisik motoriknya ya, dan kognitifnya juga semuanya lah, semua aspek perlu dikembangkan kalau untuk anak TK karena belum matang. Nah, kemudian, di dalam capaian perkembangan itu, dia fokus pada bagaimana mengenal dan percaya kepada Tuhan, mengenali identitas. Nanti ini untuk anak TK lah ya, mengenali emosi. Saya cepat saja kalau untuk anak TK, mengenali, menghargai kebiasaan yang berlaku, memiliki daya imajinasi, mampu menyebutkan alasan pilihan keputusan, dan seterusnya. Mampu menyimak, memiliki kesadaran bilangan. Inti itu anak TK. Karena anak TK itu pra membaca dan pra menulis, pra membaca, pra menulis, pra berhitung. Nah, pra membaca, pra menulis. Jadi jangan dipaksa anak TK untuk bisa menulis, membaca, dan berhitung ya. Nah, kita masuk ke standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar ya teman-teman ya. Bu, saya potong Bu. Heeh. Filenya belum kebuka ya Bu atau gimana? Iya, Bu. Ih, nggak dari tadi Ibu ngomong. Kenapa baru sekarang Ibu? Gimana sih Bu Bulu? Bu Bulu harusnya ngomong dari enak, Bu. jangan nggak enak kalau memang itu benar. Udah kelihatan belum? Sudah Bu. Oke ya. Nanti ini nomor 5 tahun 2022. Dibuka, dicari, disimpan, dibaca. Males Bu kalau baca sendiri. Nah, makanya Ibu ajak baca bareng-bareng. Nah, untuk standar kompetensi lulusan untuk sekolah dasar, kita kan PAI-nya mengajarnya untuk sekolah dasar dan menengah kan. Kalau PAUD rasanya nggak perlu lah ya, tapi tadi sedikit sudah saya sampaikan secara lisan. Nanti tinggal dibaca lagi kalau pengen detailnya. Nah, di dalam SKL-nya untuk jenjang sekolah dasar, Ibu guru perlu dipahami bahwa kalau untuk SD, ya untuk SD ini, pertama persiapan
Persiapan peserta didik menjadi anggota, ini ya dibaca nih, di halaman 7 ini. Oke. Nah, bentar. Lihat nih, menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia ya. Jadi kalau dulu kan kita waktu kurikulum 2013 kan sebenarnya simpel Bu, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Masih ingat ya? Nah, di kurikulum Merdeka Belajar prinsipnya masih sama. Sikap, pengetahuan dan keterampilan, hanya saja didetailkan lagi, difokuskan pada 3 ranah ini untuk yang SD. Oke, yaitu pertama tadi saya bilang kita sudah baca, dan ingat berakhlak mulia ini kita juga sudah pernah diskusi loh waktu itu terkait profil pelajar Pancasila, masih ingat ya? Di mana saya pernah jelaskan bahwa akhlak mulianya itu dimensinya untuk dirinya, untuk Tuhannya, untuk sesamanya, untuk makhluk sekelilingnya, alam semesta, dan untuk bangsa negaranya. Ingat ya? Nah, maka ibu guru nanti kalau mengajar harus berpikir bagaimana caranya membawa anak didiknya paham, dan bukan cuma paham, bahkan kemudian dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Akhlak mulianya tadi yang sudah dijelaskan di dimensi profil pelajar Pancasila. Oke. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita juga sudah pernah bahas ya, di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Satu yang tadi saya sebutkan. Ada kemandirian, ada kebinekaan global, nanti dibuka lagi ya. Ada berpikir kritis ya, ada bergotong royong. Itu semua adalah profil pelajar Pancasila atau karakter nilai-nilai Pancasila yang harus Anda tanamkan. Bagaimana cara menanamkannya? Pemerintah dalam hal ini mengajak para guru untuk melakukannya, mengembangkannya melalui proyek, melalui program berbasis proyek itu ya praktek ya, melakukan sesuatu. Nah, misalnya dulu pernah saya sering cerita contoh, misalnya lingkungan alam, berarti gimana cara kemudian anak itu bisa membuang sampah di tempatnya, memilah sampah, ya kan, kemudian mendaur ulang sampah, begitulah dan seterusnya. Ya, nah, nanti supaya muncul sikap kritis, mandiri, kebinekaan global. Apalagi kebinekaan global ini perlu kita terus kembangkan karena sekarang ini yang khususnya di negara kita ini masih sangat masih sangat rawan terkait toleransi ya. Nah, ini yang harus kita bangun ya. Ada yang kebablasan, akhirnya nikah di gereja iya, di penghulu iya, ya kan, itu udah kebablasan. Ada yang radikal banget sampai kemudian dia nggak menerima sedikit perbedaan, akhirnya nanti kena pada terorisme kan gitu ya. Di Indonesia ini masih banyak yang kayak gitu-gitu. Orang Indonesia ini masih banyak peluangnya untuk dimasukin dengan pikiran-pikiran yang mengarah kepada bukan tawasud, bukan moderat, tapi ada yang radikal, ada yang liberal. Nah, ini yang harus diantisipasi. Siapa yang bertugas untuk meluruskan? Ya, ibu guru, guru PAI. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan kompetensi literasi, numerasi, itu lagi, ya kan? Sampai bosan dengar kata literasi, numerasi. Mau bosan, mau enggak, tapi prakteknya memang belum tercapai. Benar nggak? Anak peserta didik kita, murid kita, belum tercapai literasi numerasinya. Apa buktinya? Buktinya banyak banget. Ya, anak kita kalau suruh belajar nggak lebih dari 10 menit mau mendengarkan. Anak kita kalau suruh baca, kita tingkatan membacanya itu paling rendah sedunia, bahkan mungkin ya, nomor sekian di seluruh dunia ya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita, apalagi juga terkait dengan numerasi. Tapi ingat teman-teman, literasi nggak melulu juga dengan membaca. Literasi mendengar, memahami, ya, mengkonstruksi, menganalisa, membuat kesimpulan, itulah semua. Makanya sekarang mengajarnya itu diminta di standar proses kurikulum Merdeka Belajar sama dengan kurikulum 2013 dengan discovery,
project based learning, problem based learning, inquiry learning, itu tujuannya literasi. Anak itu supaya melangkah 1, 2, 3 kali lah bahasa saya. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kalau memahami sesuatu itu nggak instan. Ada proses yang harus dilakukan. Memahami dari nol, dari awal sampai kemudian dari jadi bahan jadi gitulah kalau bahasanya ya. Kalau membuat makanan tuh nggak langsung beli bahan yang tinggal langsung cemplung goreng gitu, tapi dari telurnya, dari tepungnya, dari ini semuanya sudah ada. Nah, saya sebenarnya cukup bangga ya dengan progresnya Indonesia ini. Selain ekonominya yang 5% dibanding negara-negara lain, bahkan inflasi pun kita paling rendah boleh jadi ya dibanding negara-negara lain. Semua pada resesi kita masih bisa bertahan, alhamdulillah. Sebenarnya pada prinsipnya itu semua berkat kerjasama rakyat Indonesia dengan pemerintah. Rakyat Indonesia ini cenderung wongnya rada apa ya, kalau orang Jawa bilang manut gitu ya. Kita ini alhamdulillah termasuk rakyat yang sedikit apa ya, nurut lah ya. Suruh pakai masker dulu awal-awal berat, tapi alhamdulillah sekarang kebablasan pakai masker terus sehingga COVID juga tidak tinggi, lalu kemudian cuaca juga kita mendukung ya kan. Kita ada panas, ada dingin ya, tidak terlalu dingin banget, panas banget ya, so lah ya. Subhanallah, alhamdulillah. Terus kita nggak makan nasi, nggak makan gandum yang seperti saya sampaikan ya. Andaikan kita makan gandum, aduh betapa kita kemudian menjadi orang-orang yang termasuk yang kena resesi dan mungkin bisa sampai inflasi tinggi karena tingginya biaya makan. Ya, nah kalau pakai beras kan kita sudah apa istilahnya swasembada pangan sendiri, nggak perlu impor beras lagi ya. Nah itu alhamdulillah perlu banyak kita syukuri. Karena kalau di negara lain itu sudah sulitnya gandum segala macam impor dan banyak masalah ya. Kita alhamdulillah di Prancis, di mana-mana, di Jerman, di beberapa negara ada orang-orang yang rela sehari makan sehari enggak hanya sekedar untuk membayar listrik, ya kan? Ada orang-orang yang sehari makan sehari enggak hanya untuk ya hal-hal yang kebutuhan sehari-hari yang mungkin bagi mereka lebih urgent. Ya kita alhamdulillah lah makan masih 3 kali ya kan, makan masih bisa nambah gitu. Tetapi yang penting kita tingkatkan kepada anak didik kita, selain literasi yang saya sampaikan, numerasi. Numerasi itu berarti sekarang kan banyak istilah coding-coding gitu ya. Jadi nanti teman-teman, saya pernah cerita ini rasanya bahwa berapa tahun ke depan nanti teman-teman kalau menikah, insya Allah nih 1-2 tahun lagi menikah punya anak-anak teman-teman itu sudah berbeda jauh dengan masa kita sekarang dan pekerjaan yang dibutuhkan sudah tidak lagi pekerjaan yang sifatnya itu apa namanya apa ya yang bisa dilihat gini loh apa ini namanya. Jadi yang real itu sudah nggak ada pekerjaan itu. Jadi kita ini akan banyak kehilangan pekerjaan yang akan kehilangan tuh bisa jadi sampai sekiranya 23 juta, tapi sebenarnya ada peluang 90 juta sekian untuk pekerjaan yang lain. Tetapi sifatnya memang yang dibutuhkan adalah skill. Skillnya itu soft skill, bukan cuma hard skill, tapi juga soft skill. Jadi kemampuan untuk anak-anak bahasa, kemudian mengoperasikan teknologi ya. Nah ini sekarang seperti saya pernah cerita rasanya, sepupu saya itu kerjaannya cuman pakai laptop sama HP di rumah, gajinya sudah hampir 10 juta. Ngerjaannya ngapain Bu? Cuman jadi operator perguruan tinggi online atau terbuka lah ya online. Jadi sekarang ada beberapa perguruan tinggi, lembaga pendidikan online yang memberikan jasa untuk orang bisa lanjut S2, S3, nggak pakai kuliah, datang ke kampusnya cukup pakai online seperti kita begini, nanti dapat ijazah, ujian dan seterusnya lulus. Nah itu yang punya adalah orang India. Nah orang India pengen buka perwakilan di Indonesia, di Singapura, di Jepang mungkin ya, pastinya dia akan pengennya begitu. Nah kemudian dia merekrut beberapa karyawan. Nah, karyawannya itu yang penting bisa bahasa Inggris, bisa ngoperasiin, bisa apa itu namanya jadi apa Mbak istilahnya sales gitu ya, sales untuk mencari konsumen, mencari apa calon peserta pelajarnya. Nah, itu udah cukup. Ini gajinya nggak kerjanya nggak pakai ngantor, cuma di rumah doang.
Tapi gajinya lumayan, hampir 10 juta. Kalau zaman sekarang lumayan ya, tapi kalau untuk nanti zaman anak teman-teman udah nggak nilai lagi tuh uang 10 juta. Maka berarti yang perlu kita siapkan anak didik kita adalah itu, kemampuan literasi. Ibu, kalau kita guru agama bagaimana membantu pemerintah untuk menyiapkan peserta didik eh, persiapan numerasi literasi ini ya? Kalau Anda guru agama, guru PAI, selain menyampaikan materi, materi itu dikemas dalam bentuk proyek, dalam bentuk apa namanya sebuah problem diminta untuk anak-anak menganalisa, lalu kemudian dia menjelaskan, begitu aja. Kemudian kalau perlu langsung ke karya wisata langsung ke demonstrasi langsung ke tempatnya ya yang dituju, misalnya begitu. Mendatangkan narasumber, ya kan? Misalnya begitu. Itu namanya kita membantu pemerintah dalam hal meningkatkan literasi. Jadi gak cuma materi pokok yang ada di buku PAI aja. Numerasinya Anda mengajak mereka untuk menganalisa, mengajak mereka berhitung berapa jumlah potensi. Misalnya kalau di zakat di Indonesia, kemudian banyak-banyak yang bisa kita pakai ya. Numerasi menganalisa jumlah orang yang berhaji di Indonesia, kenapa kemudian potensi haji di Indonesia ini besar. Itu kan numerasi juga, membuat sebuah mungkin nggak anak-anak kita ini coba membuat sebuah aplikasi untuk menghitung jumlah jumlah calon jamaah haji gitu ya per hari, kemudian berapa nilai yang harus dia bayarkan setelah sekian tahun dia harus membayar melunasi dengan berapa, nggak apa-apa itu mah kerjaan BPKH Bu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, anak kita mencoba mencari data itu dari BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji, untuk bisa memastikan bahwa jamaah haji kita untuk teman-teman nanti, sekarang kan nantinya udah sampai berapa? 30 tahun. Masya Allah ya. Nah, jamaah kita tuh. Oh, boleh jadi yang usianya belum nyampe segitu, Bu, banyak yang meninggal ya. Itu sudah niat yang penting. Nanti tinggal keluarganya menghajikan ya. Tetapi makanya saya bilang ke suami saya, kalau kita punya duit, anak kita daftarin dulu dah. Urusan nanti pelunasan, urusan dia. Karena memang haji itu sekarang di Indonesia cukup panjang kan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk SD ya. Nah, bagaimana Bu kalau untuk misalnya kalau kita ada sekolah luar biasa paket A, nah ini nanti beda ini rumusannya. Ya. Nah, dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri. Nah, ini ada agak banyak. Mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifatnya, mengenal dan mengekspresikan identitas diri, menunjukkan sikap peduli, menunjukkan sikap bertanggung jawab, menunjukkan kemampuan. Bu, kok lebih banyak ya, Bu ya? Menunjukkan kemampuan menanya. Kira-kira menurut teman-teman kenapa nih kalau sekolah luar biasa paket A kok jadi lebih banyak SKL-nya? Menunjukkan kemampuan kegemaran berliterasi, menunjukkan kemampuan. Kenapa kok sekolah ini paket A itu lebih banyak? Karena kan mereka sebenarnya tidak ada interaksi dengan gurunya, benar nggak? Nah, mereka kan cuma datang ujian, ya kan? Atau sekolahnya itu paling setahun berapa kali gitu ya, atau cuma di akhir-akhir doang gitu. Maka tugas gurunya adalah mengembangkan tadi semua tadi. Caranya bagaimana? Ya kasih penugasan lah. Mungkin dia melakukan survei, bikin grafik, kemudian dia mewawancara, ya kan? Bisa. Kita aja bisa, yang ngajarnya langsung, apalagi mereka. Yang mereka sambil bekerja lagi kan? Kalau mereka kerja di bengkel, ya udah suruh aja bikin mereka menganalisa pekerjaan bengkelnya. Kalau mereka bekerja jadi SPG misalnya, suruh aja mereka menganalisa pekerjaan SPG-nya, ya kan? Kalau dia pekerjaannya sebagai operator misalnya, ya sesuaikan saja. Nah, itu tugas guru yang di luar biasa dan paket A ya. Mari kita kemudian lanjutkan ke menengah. Kalau kamu nanti ngajar jadi SMP dan SMA, maka SKL-nya dicatat ya. Saya sih berharap mereka teman-teman mencatat. Kalau paling enggak, kalau nggak nyatat jadi ingatlah ya. Tadi kalau untuk SD berarti apa? Iman dan takwa. Kemudian apalagi nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir literasi dan numerasi. Ingat-ingat ya.
Nah, mari kita lihat untuk yang SMP. Kalau Anda ngajar SMP, anak lulus mau jadi apa? Nah, perhatikan. Anak lulus pertama menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa sama seperti yang SD. Oke? Dan berakhlak mulia. Terus bedanya apa Bu SKL SD SMP dan nanti pada capaian pembelajarannya sebenarnya dikembangkan, ya. Nah, kan kita sudah ada fase-fase, masih ingat ya? Capaian pembelajaran itu ada fase-fasenya. Nah, yang kedua sama karakter nilai Pancasila. Yang ketiga yang membedakan, sebenarnya prinsipnya literasi numerasi masih tetap, tetapi di sini disampaikan pengetahuan meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Saya sepakat tadi dengan makalah hari ini katanya, ya kita ini harus bisa mengajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kalau dia sukanya nyanyi, berarti dia apa tuh? Kecerdasannya apa? Kalau dia sukanya menggambar, berarti dia kecerdasannya apa? Kalau dia sukanya gerak, berarti dia kinestetik, gitu ya. Kalau dia sukanya ngomong aja, berarti dia apa? Kan gitu ya. Ada 8 kecerdasan yang bisa kita kembangkan. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi peserta didik, Bu, dengan berbagai macam kecerdasan itu? Nggak usah pusing-pusing. Anda cukup bekerja sama dengan pihak sekolah di ekstrakurikulernya. Kalau saya selalu mewajibkan untuk anak yang baru masuk ikutin ekstrakurikuler minimal 1, maksimal 2. 1 itu pun harus sesuai dengan passionnya. Dia suka silat, ya masuk silat. Dia suka ngomong, ya masuk kelas bahasa. Dia sukanya goyang-goyang, ya kelas nari. Dia pokoknya harus semua masuk. Itu wajib ekstrakurikulernya kalau saya. Dan itu membantu nanti Anda kalau mau buat lomba, baik itu tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat kelurahan atau kecamatan lah, minimal ya kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Anda tinggal petakan saja kira-kira anak ini ikut ekskul apa, robotik misalnya kan disuka utik-utik kotak-ketik kotak-ketik, oh dia masuk di robotik. Nah, nanti tinggal dikembangkan diarahkan gitu ya. Jadi ada bedanya ya yang SD sama SMP ya. Bedanya hanya di poin nomor 3, ada kemandirian yang harus dibangun sesuai dengan kompetensi, kemampuannya, passionnya. Jadi nanti anak bekerja itu biarkanlah sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya memang saya terutama mungkin ya, saya sebagai orang tua juga ngerasain, ternyata memang kadang-kadang menjadi orang tua itu cukup egois juga ya. Saya kasih contoh, tapi ya nggak bisa disalahkan 100%, kayak ibu saya, ayah saya, pokoknya anakku harus mondok, semuanya harus pesantren. Padahal juga nggak semuanya passionnya di situ. Maksudnya passion di situ semuanya memang kalau belajar agama iya, tapi kan kadang ada beberapa anak yang punya potensi atau kemampuan kompetensi yang beda-beda. Yang satu suka apa, yang satu suka bahasa, yang satu suka apa gitu ya. Tapi akhirnya jadinya anaknya ibu saya ini karena semua dipondokkan, semua ibu sering lihat ibunya ngomong gitu ya. Ibu saya itu penceramah jadi semuanya pinter ngomong, 5-5-nya kalau suruh ngomong pinter banget gitu. Akhirnya karena ibu saya politisi, anaknya beberapa jadi politisi. Tapi ya itulah orang tua bermacam-macam. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak teori menjadi orang tua, itu sudah banyak parenting, sudah banyak cara untuk bisa belajar jadi orang tua ya. Nah, jadi kalau saya sendiri masih terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang berharap anak saya berkembang sesuai dengan passionnya gitu. Nah, ini kan kadang yang satu suka organisasi, yang satu ya nggak bisa juga nggak bisa juga dicegah karena kan gen itu juga mempengaruhi ya. Nah, kakek neneknya politisi, ya saya bilang ya nggak bisa juga anak saya batasi. Jadi yang penting diarahkan. Yang nomor 2 matematika, aja sukanya matematika aja. Padahal ya sampai terus dia bilang kamu kalau
ini mau kerja apa ya? Saya mau jadi dosen aja, bukan? Ibu, saya bilang gini, jadi dosen jangan dijadikan penghasilan tetap, saya bilang. Dosen itu pengabdian, ya, guru itu pengabdian, penghasilan tetapnya cari yang lain, kan benar ya? Kayak saya ya, penghasilan penghasilan tetapnya dari yang lain. Kalau dosennya sebagai pengabdian, gitu ya. Nah, itu sebenarnya sekarang itu kenapa kemudian pemerintah itu mengarahkan kalau ngajar itu harus sesuai dengan karakteristik ya. Saya sudah pernah buka untuk standar prosesnya belum ya? Saya sudah pernah baca belum standar prosesnya di kelas ini? Sudah belum, Mbak? Supaya nanti langsung tahu kalau sudah tahu SKL-nya, tahu bagaimana cara melaksanakannya. Sudah pernah belum? Sudah belum? Belum ya? Saya buka ya. Boleh ya? Biar bisa kita nyambung ya. Oke, tadi sudah tahu ya SKL-nya ya. Saya berharap semua nggak harus dihafal sih, tahu aja. Jadi nanti kalau begitu tahun depan masuk ngelamar pekerjaan jadi guru, Bu, kita kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Bingung. Aduh, kurikulum merdeka gimana ya? Apa ya? Standar kompetensi lisannya saya harus bagaimana? Harus tahu. Saya nggak mau nggak guru TIIK nggak tahu ya. Semuanya harus tahu. Oke, berarti saya fokusnya mengajar ini mengembangkan karakter iman dan takwa, karakter apa namanya? Sebentar. Karakter Pancasila. Lalu kemudian saya kalau di SD berarti saya harus menguatkan literasi numerasi. Kalau di SMP saya harus menyiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang mandiri gitu ya. Sebenarnya kalau Anda berpikir ke situ, maka Anda pasti tidak akan terkungkung dengan mengajar hanya transfer ilmu. Kalau Anda pahami SKL-nya, Anda bebas loh di kelas. Mau kayak apa aja. Bebas lah kalau orang SKL-nya begitu ya kan. Ya terserah saya lah. Mau guru aja gitu. Mau ngajak anak keluar, mau ngajak anak apa namanya? Ke minimarket lah, mau belanja sekalian habis itu mereka diskusi lah ya kan. Mau ngajak mereka ke sawah, terserah-serah kita aja. Karena kan SKL-nya karakter. Karakter itu nggak bisa diucapkan, nggak bisa dilisan, nggak bisa diceramah. Maka harus dikerjakan. Ya udah, bawa aja anak-anak. Miss Bu mau kemana? Anaknya mau dibawa kemana? Mau saya ajak ke masjid, Bu. Nah, besoknya lagi ngajar lagi. Bu, anaknya mau dibawa kemana? Saya mau ajak ke lapangan, Bu. Saya mau ajak main game. Oh iya, saudara Anda mau ngajarin tentang materi sesuatu pakai game, pakai air, pakai apa ya? Terus Anda besoknya lagi saya, Bu mau kemana tuh? Saya mau ajak, izin ya Bu ya, saya izin untuk 1 hari ini anak-anak mau saya ajak ke lapas. Misalnya nggak bisa langsung, kamu harus kerjasama, itu program, itu project ya. Misalnya Anda kerjasama sama beberapa bidang studi, kita mau kalau untuk IPS tentang interaksi sosial misalnya, untuk PPKN tentang apa misalnya gitu ya, agama tentang apa, kunjungannya ke lapas. Kalau di agama bagaimana membangun empati, simpati anak-anak, membangun kesadaran untuk selalu berbuat baik, ya kan? Supaya tidak terjerumus, kayak gitu aja. Enak, bebas. Sekarang makanya kurikulum Merdeka Belajar bunyinya pembelajarannya itu fleksibel, lalu berbasis proyek, materinya yang penting-penting aja. Enak banget, ya kan? Nah, oke. Baik, kita masuk ke standar proses. Ingat, standar proses berarti kriteria pelaksanaan pembelajarannya ya. Tadi sudah tahu SKL-nya ya. Ibu-ibu guru harus tahu bagaimana cara mengajarnya sesuai dengan jenjangnya masing-masing supaya tahu atau supaya tercapai untuk yang tadi Ibu sebut sebagai standar kompetensi lulusan. Oke, mari kita lihat untuk SD atau untuk sekolah dasar.
Nah, kita ke RPP dulu ya, rencana pelaksanaan pembelajarannya ya. Nanti teman-teman diminta untuk menulis capaian pembelajaran. Saya sudah pernah share ya capaian pembelajaran ya, yang fase A, fase B, fase C ya. Kamu tulis, kemudian dilanjutkan dengan kalau SD, SMP, SMA, alur tujuan pembelajaran. Catat ya, ada CP, ada ATP, ada TP. Apa tuh Bu? Kalau di Surabaya TP Tunjungan Plaza, Bu. Enggak ya. Jadi CP itu capaian pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran, TP tujuan pembelajaran. Oke? Nah, dari mana kita dapat tujuan pembelajaran, Bu? Dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya mana, Bu? Jangan nanya lagi, Ibu udah share. Ya, kalau kamu hilang atau nggak punya, cari, tanya Mbak Google, nggak apa-apa, karena itu tanya Kementerian Pendidikan, buka lamannya, laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cari capaian pembelajarannya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi carinya di laman yang resmi, ya. Nah, paham ya? Jadi capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tapi di RPP-nya bikin alur dulu, baru tulis tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kemudian kalau RPP-nya itu isinya apa? Ada capaian pembelajaran, ada cara untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan CP-nya jadi TP ya, jadi tujuan pembelajaran. Ada cara yang tadi Bu bilang alur, ya. Cara itu alur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penilaian, assessment ya. Nah, oke. Kemudian pembelajarannya harus fleksibel, jelas, sederhana, jangan rumit, jangan ruwet, jangan suruh ngapal aja. Jangan suruh anak-anak ngeringkas melulu, bikin resume, bikin itu aja, ngerjain LKS, enggak begitu. Harus fleksibel, harus jelas, sederhana ya. Oke. Kemudian itu RPP-nya nanti bentuknya begitu ya. Bu, Ya. share Belum kelihatan screen-nya juga. belum berubah, Bu. Begitu lagi. Kamu gimana sih? Nih, kelihatan nggak, Ibu-ibu? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Tadi dicatat ya. Jadi RPP-nya isinya apa tadi? CP, ATP, sama TP ya. Nanti kalau ditanya apa itu CP? Capaian pembelajaran. Gimana nyarinya? Tadi sudah Ibu jelasin ya. Terus dari CP kamu bikin tujuan pembelajaran. Paham ya? Jadi kamu ini sekarang kompetensi pendidik kayak mata kuliahnya strategi perencanaan gitu ya. Ibu ngajarnya. Nggak apa-apa ya. Supaya Ibu nggak pengen kamu nggak paham. Makanya Ibu pengen kamu jadi guru yang paham dan profesional. Meskipun sudah telat kurikulum Merdeka Belajar, saya pengen menyampaikan supaya kalian paham ya. Oke, jadi isi dari RPP itu cuma 3. Ada tujuan pembelajaran yang nyarinya di CP tadi, oke? Ada kegiatan inti, langkah-langkahnya, sama ya, sama kurikulum 2013 ya. Nah, kemudian ada penilaiannya. Cuman bedanya kalau kurikulum 2013, tujuan pembelajarannya itu ada KIKD. Masih ingat ya? Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau Merdeka Belajar, isinya adalah tujuan pembelajaran. Di mana kamu nyari tujuan pembelajarannya itu dari capaian pembelajaran. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, saya anggap kalau nggak jawab berarti paham. Oke, capaian belajar menjadi tujuan pembelajaran. Oke, nanti. Nah, sekarang mengajarnya bagaimana? Kalau untuk bisa mengajar pakai mencapai SKL yang tadi kita sudah diskusikan tadi, Anda harus memperhatikan usia, tingkat perkembangan, tingkat kemampuan, kondisi fisik, latar belakang keluarga. Berarti kita harus mengajar itu pakai apa? Perbedaan itu apa? Diferensi azan ya. Oke, maka mengajarnya harus pakai pembelajaran diferensiasi ya. Apa Mbak?
Diferensiasi. Nah, susah banget dah. Diferensiasi. Ya Allah, nggak ada air ya di sini. Nggak bisa takjil kita. Ya udah, yang takjil silakan takjil ya. Nah, teman-teman, kita sekarang ada istilah TAREL. Teaching at the right level atau pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi udah bisa Ibu ngomongnya. Jadi pembelajaran di mana guru menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Nanti minggu depan Ibu tunjukkan videonya. Ngajarnya gimana ya? Langsung praktek aja Bu. Jangan banyak ngomong. Ya, prakteknya pun bukan saya yang mengajar, teman Ibu. Saya minta videonya. Nanti kita tinggal melihat, oh gitu cara ngajarnya, gitu ya. Nah, ngajarnya teman-teman harus ini ya. Bu, ini sama deh kayaknya sama kurikulum 2013. Benar. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, memberikan ruang. Persis sama dengan kurikulum 2013. Tugas Anda 3 ini, teman-teman. Saya sudah pernah sampaikan. Menjadi teladan, mendampingi siswa, dan menjadi fasilitator. Itu ya. Oke, yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Yang dimaksud interaktif itu bagaimana? Yang maksud apa itu namanya? Interaktif, inspiratif itu bagaimana? Menyenangkan bagaimana? Ada penjelasannya di sini semua ya. Nanti dibaca ya. Bisa nggak dibaca? Ada nggak waktunya? Lagi nyusun skripsi Bu, ya. Tuangin lah dikit-dikit. Ya udah, kalau nggak bisa dibaca, nggak baca, nanti Ibu kasih contoh ngajarnya ada deh teman Ibu, langsung nanti Ibu jelasin ini yang namanya interaktif, ini yang namanya inspiratif ya. Nah, sekarang penilaiannya bagaimana? Penilaiannya harus ada refleksi. Ibu-ibu guru harus melakukan refleksi pada anaknya. Maksudnya gimana Bu? Ya namanya juga refleksi, tinggal nanya aja. Anak-anakku sekalian, tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan, kira-kira menurut kamu manfaatnya apa sih? Hikmahnya apa sih? Pelajaran yang bisa diambil apa sih? Itu namanya refleksi ya. Nggak perlu juga harus ditanya. Anak-anak menulis, menceritakan, itu juga refleksi ya. Nanti di sana bisa masuk dalam literasinya, ya kan? Cerita tadi itu aku sama ibu guru diajak ke tempat panti jompo, di mana di sana banyak nenek-nenek yang dibuang sama anaknya, sehingga dia merasa sedih karena ini, itu namanya refleksi, ya. Nah, itu penilaiannya nanti bentuknya seperti itu. Dan penilaiannya dilakukan oleh antar sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Jadi nanti penilaiannya itu teman-teman bisa ada istilah lesson study. Jadi kita belajar di mana di situ kemudian guru menilai kita, ya kan? Kemudian ada penilaian dari pihak sekolah dan juga penilaian antar peserta didik. Saya sudah pernah ajarkan cara menilai sesama temannya. Kamu bikinkan rubrik saja. Di situ ada nama, ada aspek penilaiannya, dan ada nilainya berapa. Kalau dia bagus atau sering atau sedang atau kurang, di situ tinggal 4, 3, 2, 1. Udah gitu aja. Yang nyeklisin siapa? Temennya, anak-anak. Nah, ya. Memberi umpan balik. Ya, assessment kan begitu. Habis refleksi baru gurunya, oke, jadi begini ya anak-anak, kesimpulan lah. Ya. Oke, alhamdulillah. Sudah 2 standar saya sampaikan. Berharap tinggal standar isi dan standar penilaian dibaca sendiri. Kalaupun atau tidak, mudah-mudahan ada kesempatan insya Allah. Semoga panjang umur, sehat, bisa ketemu lagi. Kita bahas lagi 2 lagi, boleh ya? Sehingga teman-teman nanti sudah siap menjadi guru merdeka belajar. Tahu SKL-nya, tahu bagaimana cara mencapai SKL-nya, tahu penilaiannya, dan tahu isi kurikulum. Harus begitu. Ya, insya Allah. Oke. Coba-coba Ibu tanya ulang tadi, apa bedanya SKL SD sama SKL SMP? Apa? Nama SMA? Bedanya di poin ketiga, Bu. Oke, apa? Kalau yang SD, literasi dan numerasi, kalau SMP lebih ke meningkatkan kompetensi peserta didik. Bagus, kemandirian ya. Oke, mudah-mudahan terus dikembangkan oleh ibu-ibu guru yang cantik, yang luar biasa, yang hebat. Selamat menjadi guru yang hebat, yang menginspirasi, yang
kemudian bisa mewariskan anak didiknya insya Allah. Saya rasa itu tambahan dari saya, mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan sedikit tadi ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pemakalah atau presentator. Karena kita sudah maghrib ya, udah yang puasa belum minum.